Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia pernah mentargetkan diri untuk menjadi negara maju di tahun 2020 ini melalui program pembangunan yang disebut Wawasan 2020. Namun kemudian direvisi menjadi tahun 2024. Karena syarat untuk mendapatkan status negara maju diantaranya harus mempunyai pendapatan per kapita minimal 12.000 US dollar. Sedangkan saat ini Malaysia baru mempunyai pendapatan per kapita 11.000 US dollar. Meskipun belum berstatus sebagai negara maju, namun kemajuan Malaysia di berbagai sektor kehidupan patut diapresiasi tinggi sehingga Malaysia mampu menanggalkan statusnya sebagai negara berkembang. Untuk bisa menjadi negara yang sedikit lagi menuju berstatus negara maju, maka ada analisa bagus dari situs berita Radar Bojonegoro yang membuat kriteria 6 langkah pembangunan Malaysia, yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan penghematan dan memperketat pengeluaran negara. Segala pengeluaran atau pembelanjaan negara harus dipantau dengan seksama agar negara tidak menghadapi defisit yang sangat besar dan tidak menimbulkan beban bagi negara sebagai akibat dari besarnya belanja ketimbang devisa yang diterima. Untuk itu, negara juga harus memikirkan tabungan bagi hari depan. Kedua, membina ekonomi berasaskan pengetahuan. Hal ini diwujudkan dengan cara memberikan perhatian berat terhadap usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi, serta memberi fokus kepada bidang-bidang yang mempunyai daya saing yang lebih kuat. Oleh karena itu, sumber daya manusia adalah elemen terpenting dalam ekonomi negara dan harus ditingkatkan nilainya serta dibina upayakan. Untuk itu, program-program penelitian dan pembangunan, penguasaan sains dan teknologi, pengetahuan ilmu, pengetahuan dan kemahiran harus lebih digalakan di kalangan warga masyarakat agar warga mampu menghasilkan ciptaan baru, produk baru, pendapatan baru, dan kekayaan baru. Ketiga, memperkokoh asas dan fundamental ekonomi negara serta menciptakan bidang-bidang pertumbuhan baru. Strategi ini dapat dicapai melalui bioteknologi dan pertanian modern. Karena sektor pertanian sangat dimungkinkan untuk mencapai hal itu. Selain sektor tersebut, bidang-bidang lain seperti pariwisata, pendidikan, kesehatan, keuangan Islam, dan pemasaran makanan halal merupakan potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini sudah dibuktikan dengan pertumbuhan dunia pariwisata Malaysia yang begitu mengesankan. Bahkan banyak orang-orang kita yang melancong, berobat, dan bersekolah di negara jiran kita tersebut. Keempat, memperbaiki sistem informasi dan menghapus sistem birokrasi yang rumit, terutama dalam bidang investasi agar menjadi lebih baik dan cepat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan good governance dan good government. Sistem birokrasi cenderung menyulitkan investor, bahkan mendorong munculnya tindakan suap yang menyebabkan tingginya biaya investasi. Penghapusan dan pembasmian suap di berbagai sektor, baik sektor umum, pemerintah, dan sektor swasta sangat mutlak diperlukan. Kelima, meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui perbaikan sarana dan prasarana rakyat seperti perumahan, kesehatan, komunikasi, dan informasi, pendidikan, kelistrikan, dan penyediaan air bersih, terutama di kawasan-kawasan yang masih tertinggal. Keenam, menghilangkan kesenjangan sosial melalui pemerataan pembangunan antara daerah atau wilayah, perkotaan, dan pedesaan, serta peningkatan pendapatan golongan miskin melalui peningkatan modal usaha dan budaya seperti keterampilan.
Catatan penting penutup dari Radar Bojonegoro, pemerintah Malaysia sangat menghargai prestasi warga negaranya. Setiap warga, baik Melayu ataupun non-Melayu, yang berprestasi tetap akan diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Malaysia kini merupakan negara di era ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Peluang orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, giat bekerja, dan semangat berjuang tetap diprioritaskan. Sumber daya manusia merupakan aset negara yang paling penting. Modal ini adalah penentu dari survive-nya suatu negara. Hal ini sangat disadari oleh Malaysia saat ini. Modal insan atau sumber daya manusia merupakan aset yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya, nilai intelektualnya, dan dapat diperkaya modal budayanya. Pengembangan sumber daya manusia adalah penentu untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas suatu negara. Semoga semua yang kami sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.